Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hukum AA bersama saya Akil Arsalan SH. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah setia di channel Hukum AA kita ini. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan mengangkat suatu tema, yaitu mengenai tindak pidana pemalsuan surat. Selamat mengikuti video saya. Terima kasih. Di dalam pasal 263 ayat 1 menyatakan barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ayat 2 menyatakan diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, R. Sosilo dalam bukunya Kitab Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 195 menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yang diartikan dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. 2. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menerbitkan suatu hak, contohnya ijazah, karcis, tanda masuk, surat andil dan lainnya. B. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, contohnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya. C. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, contohnya kwitansi atau surat semacam itu. Dan D. Surat yang boleh dipergunakan sebagai surat keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, contohnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain-lainnya. Selanjutnya, pasal 264 Kitab Undang Hukum Pidana atau KUHP berbunyi ayat 1 menyatakan pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap yang pertama, akta otentik, 2 surat utang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. Yang ketiga, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. Selanjutnya 4, talong, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. Selanjutnya yang terakhir 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Selanjutnya di ayat 2, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya di dalam pasal 266 KUHP atau Kitab Undang Hukum Pidana ayat 1 menyatakan barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
Ayat 2 menyatakan diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya di dalam pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 menyatakan seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2 menyatakan jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan. Selanjutnya ayat 3 menyatakan diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Selanjutnya pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 menyatakan barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2 menyatakan diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu seolah surat itu benar dan tidak palsu. Selanjutnya di dalam pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 menyatakan barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Ayat 2 menyatakan diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi manfaat buat saya pribadi dan buat kawan-kawan setia channel Hukum AA dan masyarakat pada umumnya. Dan masih banyak lagi pasal-pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengenai pemalsuan surat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum.